Bernardo Silva, le pied gauche. Silva dans un rôle un peu offensif. Gundogan merapat ke Barcelona musim depan. Ilkay Gundogan sepertinya sudah punya tujuan baru setelah meninggalkan Manchester City. Barcelona disebut jadi pelabuhan berikutnya. Kontrak Gundogan bersama City akan habis musim panas nanti. Dengan usia yang menginjak 33 tahun di 2023, maka City kemungkinan besar tidak akan memperpanjang masa tinggalnya. Sebab City memang punya kebijakan khusus terkait perpanjangan kontrak pemain yang berusia 30 tahun ke atas. Dengan sejarah cedera Gundogan, sudah pasti City akan berpikir dua kali memberinya kontrak panjang. Oleh karenanya, Gundogan mulai mencari klub baru yang bisa memberinya menit bermain. Klub itu kemungkinan besar adalah Barcelona. Dikutip Gigantes FC, agen Gundogan terlihat berada di Ciutat Esportiva untuk bertemu Direktur Olahraga Barcelona, Johan Cruyff dan Mateu Alemany. Agen Gundogan sepertinya sedang membicarakan peluang kliennya untuk berseragam biru merah musim depan. Barcelona memang membutuhkan Gundogan, karena kemungkinan besar ditinggal Sergio Busquets yang kontraknya juga habis musim ini. Sementara itu, di posisi gelandang tengah, hanya Franck Kessie dan Pablo Torre sebagai cadangan Busquets, Gavi, dan Pedri. Pengalaman Gundogan bermain di klub-klub top dan liga besar akan sangat berguna untuk Barcelona. Ilkay Gundogan sudah bermain di Man City sejak 2016 dengan 284 penampilan dan 52 gol. FA selidiki pelemparan botol ke arah De Bruyne. Supporter Arsenal melempar botol dan gelas plastik ke arah gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne, saat kedua tim bertemu di Liga Inggris tengah pekan ini. FA kini akan melakukan investigasi terhadap kejadian tersebut. Insiden itu terjadi jelang akhir babak kedua. De Bruyne tengah berjalan menuju bench usai digantikan oleh Calvin Phillips. Namun saat berjalan di dekat corner flag, tiba-tiba saja ada botol-botol yang dilempar ke arahnya. Untungnya akurasi lemparan buruk, sehingga tak ada yang mengenai De Bruyne. Supporter Arsenal tampaknya terpancing dengan gestur yang ditunjukkan pemain asal Belgia tersebut saat berjalan di depan mereka. Meski demikian, Sky Sports melaporkan bahwa aksi pelemparan itu akan diselidiki oleh FA. Apalagi, wasit Anthony Taylor yang bertugas juga memasukkan kejadian itu dalam laporan yang dibuatnya. Tak menutup kemungkinan akan ada hukuman yang diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukannya. Sebab saat ini pihak Arsenal juga telah mengecek CCTV untuk mengidentifikasi pelaku yang sudah berniat mencelakakan orang lain. Meski begitu, De Bruyne tampaknya tak terganggu dengan insiden itu. Ia malah menjadikan kejadian itu sebagai lelucon di media sosial. Mungkin hal itu disebabkan Man City berhasil menang 3-1 atas Arsenal, di mana De Bruyne mencetak gol pertama dan merancang gol ketiga yang dibuat Erling Haaland. Hasil ini juga membuat The Citizens naik ke puncak klasemen sementara dengan 51 poin, unggul selisih gol dari Arsenal yang punya poin sama. Review 1-1 Nottingham Forest vs Manchester City. Manchester City hanya mampu bermain imbang 1-1 kontra Nottingham Forest pada laga pekan ke-24 Premier League di The City Ground, Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023, malam WIB. Hasil itu membuat Man City gagal merebut singgasana dari Arsenal. Tambahan satu angka membuat The Citizens masih berada di urutan kedua klasemen sementara Premier League dengan nilai 52.
Manchester City tertinggal 2 poin dari The Gunners yang kembali naik ke puncak klasemen, setelah membungkam Aston Villa dengan skor 4-2. Terus melancarkan serangan, City akhirnya mampu memecah kebuntuan pada menit ke-41. Umpan mendatar Grealish mampu dituntaskan Bernardo Silva menjadi gol dengan sepakan keras kaki kiri dari luar kotak penalti. Masuk menit ke-84, Nottingham Forest berhasil menyamakan kedudukan. Umpan silang Morgan Gibbs-White dari sisi kanan mampu dituntaskan Chris Wood menjadi gol dengan sepakan kaki kiri. Hingga laga berakhir, skor imbang 1-1 tetap tidak berubah. Demi bantu PSG, Kylian Mbappé nekat main di tengah cedera. Penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappé tidak menyesal nekat main saat masih cedera karena ia ingin membantu Les Parisiens di Liga Champions. Diberitakan bolasport.com sebelumnya, Paris Saint-Germain menjalani leg pertama di babak 16 besar Liga Champions dengan menjamu Bayern Munchen. Pertandingan pun berlangsung di Stadion Parc des Princes pada hari Selasa 14 Februari 2023 waktu setempat atau pada hari Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Hasilnya, PSG gagal menaklukkan raksasa Jerman itu di hadapan publik sendiri. Les Parisiens bukan saja tidak bisa keluar dari dominasi skuad Julian Nagelsmann, mereka juga takluk oleh gol tunggal ex-pemain mereka sendiri, yaitu Kingsley Coman pada menit ke-53. Kekalahan dari Bayern Munchen ini menambah panjang catatan minor skuad Christophe Galtier. Finalis Liga Champions 2019-2020 sebelumnya menelan 2 kekalahan beruntun. Kylian Mbappé tidak menjadi starter pada pertandingan itu karena ia baru masuk pada menit ke-57 menggantikan Carlos Soler. Penyebabnya tidak lain karena dia masih mengalami cedera hamstring sejak awal bulan. Toh Mbappé sendiri tidak menyesal turun bermain dalam keadaan belum pulih 100%. PSG sudah menunjukkan kalau tim ini bisa menyulitkan Bayern Munchen. Namun untuk bisa menang, kami butuh semua pemain dalam kondisi fit, kata Mbappé dikutip dari Atletistik. Seharusnya memang saya tidak bermain, tetapi saya ingin membantu tim saya, ucapnya. Ucapan Mbappé pun terbukti dari fakta yang terjadi di lapangan. Pemain berusia 24 tahun itu sebenarnya mencetak 2 gol ke gawang Bayern Munchen pada laga dini hari tersebut. Namun keduanya dianulir oleh VAR. Lima fakta Man City versus Arsenal, dominasi The Citizens dan Guardiola. Manchester City mengalahkan Arsenal pada laga tunda pekan ke-12 Premier League atau kasta teratas Liga Inggris 2022-2023. Duel Arsenal versus Man City yang digelar di Stadion Emirates pada Kamis 16 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat berakhir dengan skor 1-3. Man City meraih kemenangan berkat gol-gol yang dicetak Kevin De Bruyne pada menit ke-24, Jack Grealish pada menit 72, dan Erling Haaland pada menit 82. Sementara itu, 1 gol Arsenal dibukukan oleh Bukayo Saka lewat tendangan penalti pada menit ke-42. Kemenangan di Stadion Emirates membuat Man City menggeser Arsenal dari puncak klasemen Liga Inggris. Laga Arsenal versus Man City pun menghasilkan 5 fakta menarik. Salah satunya adalah dominasi Man City yang mengalahkan Arsenal dalam 11 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Berikut adalah 5 fakta menarik pertandingan Arsenal versus Man City. Yang pertama, Bukayo Saka adalah pemain Arsenal pertama yang mencetak gol dalam 2 laga beruntun melawan juara bertahan Liga Inggris sejak Robin van Persie pada Januari 2012. Yang kedua, Kevin De Bruyne sudah mencetak 6 gol melawan Arsenal di Liga Inggris, terbanyak daripada saat melawan tim lain dalam karirnya. Yang keempat, Arsenal kalah dalam 11 pertandingan Liga Inggris terakhir mereka melawan Man City. Itu menjadi kekalahan terpanjang Arsenal dari suatu tim Liga Inggris lain dalam sejarah kubu The Gunners. Lalu fakta kelima atau terakhir, Pep Guardiola telah memenangi 8 dari 9 laga melawan Arsenal asuhan Mikel Arteta di semua kompetisi, atau hanya kalah 1 kali.